Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Saiful Ma'arif. Saya asal dari Bandung dan saya adalah mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia dengan prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku yang saya baca. Buku yang saya baca ini adalah merupakan buku ilmu. Ya, ini adalah bukunya. Nah, buku ini dengan judul Gurunya Manusia yang menjadikan semua anak istimewa dan semua anak juara. Nah, buku ini adalah karya Munir Chatib dengan pengantar Anies Baswedan. Buku ini juga berjumlah sekitar 250 halaman. Nah, buku ini, Gurunya Manusia ini ada begitu banyak edisi. Nah, saya beli yang edisi ini, yaitu edisi yang diperkaya. Nah, jadi di dalam buku ini ada begitu banyak sekali ilmu yang saya dapat mengenai guru, mengenai siswa, dan lain-lain. Nah, isi buku di sini ada 5 bab. Yang pertama adalah Majulah Pendidikan Indonesia, itu bab pertama, dan bab keduanya yaitu Menjadi Gurunya Manusia. Yang ketiga ada Apersepsi, dan yang keempat ada Belajar Mengajar dengan Multiple Intelligence tingkat lanjut. Yang kelima, bab kelima yang terakhir ini adalah Membuat Lesson Plan Kreatif. Nah, oke, di sini mungkin saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi, yaitu mungkin dari pertama ada pendahuluan di sini, yaitu suka duka membangun sekolahnya manusia. Nah, di sini menulis pendahuluannya itu dengan berbentuk puisi. Seperti yang kalian lihat. Nah, di sini saya akan membacakan satu paragraf. Sekolah itu bukan warung. Sekolah itu institusi sumber daya manusia tingkat tinggi. Butuh orang-orang yang punya komitmen dan kompetensi untuk membangunnya. Ketika hakikat belajar dikembalikan kepada hakikat manusia, tidak semua orang bisa menerimanya. Banyak orang yang menganggap mustahil. Sebenarnya ada banyak di sini, saya tidak membacakan. Nah, dilanjut kepada berikutnya, yaitu menceritakan tentang si penulis membangun sekolahnya, yaitu 10 tahun. Evaluasi 10 tahun membangun sekolahnya manusia. Nah, di sini begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penulis, bagaimana penulis mewujudkan sekolahnya manusia, itu banyak. Nah, oke, mungkin seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya guru ini buku. Nah, oke, mungkin seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya buku Gurunya Manusia ini terbagi menjadi 5 bab. Nah, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bagian bab 1, yaitu Majulah Pendidikan Indonesia. Nah, pada bab 1 ini penulis menekankan bahwa unsur penting menuju guru profesional adalah kemauan guru untuk terus belajar. Nah, dalam bab ini juga dijelaskan bahwa guru memiliki 3K dan 1H, yaitu kewajiban membuat perencanaan, kewajiban mengajar, dan kewajiban mengevaluasi masing-masing murid, dan ditambah dengan 1H, yaitu hak guru, yaitu belajar. Nah, selain itu dalam bab ini juga penulis juga memaparkan terkait manajemen waktu bagi guru untuk bekerja, yaitu mengajar dan belajar.
sini banyak poin-poin penting seperti kualitas pendidikan tidak berbanding lurus dengan pendapatan per kapita di situ dan sebagainya. Nah, mungkin lanjut pada bagian berdua ya, yaitu di sini ada menjadi gurunya manusia. Nah, pada bagian bab 2 ini merupakan lanjutan dari bab 1 ini. Nah, menjelaskan tentang pembelajaran apa yang tepat untuk guru. Penulis memaparkan juga bahwasanya ada 3 kekuatan besar dalam pembelajaran guru, yaitu pengetahuan, kompetensi, dan komitmen. Nah, selain itu juga pada bab 2 ini bercerita tentang menjadi gurunya manusia. Gurunya manusia selalu bekerja dengan 5 hal, yaitu anak adalah juara, mengajar dengan hati, memahami kemampuan dalam arti luas, terus menjelajahi kemampuan anak, dan mengajar dengan cara yang menyenangkan. Seperti inilah pada bagian kedua. Ya, nah, mungkin lanjut pada bagian ketiga. Di sini ada persepsi. Nah, di sini menit-menit pertama dalam proses belajar adalah waktu yang terpenting untuk 1 jam pembelajaran selanjutnya. Nah, pada bab ketiga ini berbicara tentang persepsi yang merupakan hal yang sebenarnya penting namun banyak dilupakan oleh guru-guru. Nah, pada menit-menit pertama dalam proses belajar adalah waktu yang terpenting untuk 1 jam pembelajaran selanjutnya. Nah, dalam bab ini juga penulis menjelaskan bahwa hak mengajar itu ada di tangan siswa. Nah, mungkin itu. Terus hak mengajar ini juga harus direbut oleh guru dengan cara persepsi. Jika siswa sudah memberikan hak mengajar kepada guru, maka guru pasti diterima oleh siswa. Nah, mungkin langsung saja kita lanjut kepada bagian bab 4. Di sini pada bagian bab 4 ini adalah belajar mengajar dengan multiple intelligence tingkat lanjut. Nah, di sini juga menjelaskan tentang strategi multiple intelligence yang menganggap semua siswa memiliki kecerdasan. Nah, sehingga metode pembelajaran guru tidak gitu-gitu saja. Ya kan, terkadang siswa juga merasa bosan dengan metode pembelajaran guru yang gitu-gitu aja. Maka di sini peran guru untuk memahami masing-masing kecerdasan anak dan mempelajari gaya belajar anak. Nah, di sini ada banyak menjelaskan mengenai bagaimana cara mengajar dengan multiple intelligence. Terus di sini juga mungkin kita langsung lanjut saja pada bagian bab 5, yaitu membuat lesson plan kreatif. Nah, di sini lesson plan kreatif juga merupakan siklus pertama dari sebuah proses belajar mengajar yang profesional. Nah, tujuannya di sini adalah agar pembelajaran jelas dan terarah serta guru bisa mengukur keberhasilan pembelajaran tersebut. Nah, mungkin seperti yang tadi saya jelaskan, di dalam buku ini begitu banyak ilmu-ilmu yang dapat kita dapatkan. Nah,
Pada buku ini juga penulis menyajikan buku ini dengan begitu apik ya, bahasa yang mudah dimengerti oleh semua kalangan. Dan satu hal yang tidak kalah menarik dari buku ini adalah penulis membersamai buku ini dengan studi kasus yang relevan dengan apa yang tengah dibahas. Jadi si penulis juga menulis buku ini dengan pengalaman dia tertentu, sehingga membuat pembaca semakin mudah untuk memahami apa yang dibacanya gitu loh. Terakhir, mungkin saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh pihak manapun, mau itu dengan guru ataupun dengan siswa seperti saya. Nah, jadi buku inilah yang menjadikan semua anak istimewa dan semua anak juara. Mungkin cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kalau tidak jelas juga mohon maaf, karena saya membaca buku ini juga tidak dengan nyantai ataupun dengan, jadi saya membaca buku ini dengan penuh terburu-buru, sehingga yang saya simpulkan hanyalah sedikit gitu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, tapi buku ini sangat recommended buat kalian baca. Baik, mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.